Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan Pastor Ari di sini senang menyapa Anda semua. Kita senang bahwa hari ini Tuhan masih menunjukkan kebaikannya, kesetiaannya buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberkati orang-orang yang mengutuk kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang berucap jahat atau melakukan hal-hal yang kurang baik, menyatakan hal yang kurang baik tentang diri kita dan bagaimana kita harus membalasnya. Kita akan belajar dari firman Tuhan dan tim pujian akan memimpin kita semua dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu, lalu kita semua akan belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah kami Tuhan. Meskipun secara online tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas oleh waktu, ruang, dan tempat Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biarlah seluruh umat-Mu dapat menikmati hadirat-Mu. Mereka dapat belajar sesuatu dan setiap firman yang dibagikan akan jatuh di tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu-waktu ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
berikan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan kedamaian yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Shalom semuanya, saya percaya kita sudah boleh memuji Tuhan, hadirat Tuhan sudah menguatkan kita. Tiba saatnya kita akan membahas firman Tuhan. Tadi Pak Jer berbicara tentang bagaimana kita akan berbicara tentang memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Ya, ini sesuatu yang susah ya Pak Jer ya. Iya, Pak. Kita walaupun sudah menjadi ciptaan baru, kecenderungan kita juga kadang-kadang masuk ke manusia lama kita, ya kedagingan kita akan selalu datang, akan menggoda kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Pak Jer mungkin kita, oh iya harus dong ya kan, kejahatan dengan kejahatan. Betul. Tapi kita akan belajar itu nilai dunia, saudara, ya budaya dunia. Saudara dan saya kita punya budaya kerajaan surga. Yesus sudah menetapkan, memberikan wejangan, ya garis besar, bimbingan, frame, bagaimana kita berjalan di dalam nilai-nilai kerajaan surga. Memberkati mereka yang mengutuk kita. Ya saudara, tidak enak ya kalau kita Pak Jaya menerima cercaan orang, fitnaan orang, orang-orang yang berkata jahat tentang kita. Ya kan, apalagi di belakang kita.
Ya. Respon kita selalu akan membalas, ya respon kita selalu dengan kesombongan kita. Itulah respon alami kita, ya sebagai manusia. Tapi ingat, saudara adalah manusia roh. Kita semua manusia roh di dalam Tuhan. Kita harus satu level di atas, ya. Dan disinilah Tuhan Yesus ingin mengajak kita. Hei, engkau umatku, level kita tidak di sini, ya. Mari kita lihat bacaan kita di dalam Matius 5 ayat 43 dan 44. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Saudara, ketika Alkitab berbicara tentang memberkati orang-orang yang mengutuk kita, ya kutukan ini seperti tadi saya katakan, hinaan, cercaan, segala macam perkataan verbal yang mungkin akan menyakitkan kita. Kita tidak salah, kita difitnah dan sebagainya, Pak Jer ya. Pak Jer pernah mengalami itu? Dalam kehidupan pelayanan, kehidupan waktu masih muda, ya? Ada sih. Ya nggak enak rasanya. Menghakimi, contohnya. Dihakimi gitu ya. Walaupun ya kita salah, mungkin kita perlu dibetulkan ya. Tetapi kadang-kadang pembetulan orang itu bersifat subjektif. Betul. Ya kan, ada motivasi. Dan itu kadang-kadang menyakitkan kita. Melebihi batas yang harus kita terima. Sebagai pendisiplinan, penghakiman dan sebagainya. Disitulah kalau tidak hati-hati kita akan membalas kutukan dengan kutukan, cercaan dengan cercaan, penghinaan dengan penghinaan, dan tidak akan habis-habisnya. Dan kalau kita tidak hati-hati Pak Jaya, itu akan makan tidak hanya berbulan-bulan tetapi bertahun-tahun. Ya, kutukan itu masuk dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bedakan Pak Jaya, kutukan ini tidak berbicara tentang orang mengutuk, kamu jadi tikus dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Kita sudah dibebaskan dari segala kutuk. Nah, yang kita bicarakan di sini ketika orang berbicara jelek tentang kita. Saudara, Matius 5 ini ketika Tuhan memberikan wejangannya, perintahnya ini, itu pada waktu Tuhan Yesus, kalau saudara baca Alkitab ada perikop dikatakan khotbah di bukit. Nah, sangat penting sekali ini khotbah Tuhan Yesus ya bagi umatnya pada saat itu. Berarti sangat penting. Merupakan suatu perintah bagi kita semuanya. Nah, saya ingin membahas sedikit Pak Jaya ayat 43 ini. Saya tidak pernah menemukan. Dikatakan, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, dimasukkan dengan firman ini perkataan-perkataan manusia. Nah, harap saudara ingat konteks pada saat itu Tuhan berbicara tentang kepada orang-orang Yahudi, terutama laki-laki yang dewasa yang mengikuti Tuhan Yesus, yang mereka mendapat pendidikan di sinagog-sinagog. Nah, mungkin Tuhan Yesus untuk mau dibang gitu ya, mau merubah mindset pikiran mereka. Mereka sering mendengarkan khotbah-khotbah di sinagog gitu ya, mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, Tuhan Yesus ingin merubah semuanya, paradigma, culture pada saat itu dan mungkin pada saat ini. Ya, dunia mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuh-musuhmu. Di ayat ke-44. Ya, satu level di atas saudara. Saudara tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di Alkitab, kasihlah alamu seperti dengan segenap hati, pikiran dan sebagainya. Dan kasihlah sesamamu kan? Ya. Tetapi ketika mungkin dikhotbahkan di sinagog menjadi kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, ada tambahan. Nah, ini akan subjektif sekali, saudara. Mungkin pada saat itu orang hanya mengasihi, diajarkan. Oh, saya orang Jawa, mengasihi orang Jawa saja. Saya orang Yahudi, mengasihi orang Yahudi saja. Ya, tidak mengasihi orang Samaria. Tidak mengasihi orang-orang Gentile, orang-orang asing. Ya, orang-orang murtad. Mungkin di sana diajarkan. Sehingga Tuhan Yesus ingin membalikkan cara pikir pada saat, nggak ada di Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan satu level lebih lagi. Mengasihi musuh-musuh kita. Ya, benci musuh itu gampang, mengasihi musuh itu yang susah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini sangat penting sekali saudara, ya, untuk kita perhatikan. Nah, apa arti memberkati mereka yang mengutuk kita? Nah, mungkin kita berpikir Pak Jar ya, bisa nggak orang mencaci maki kita memberkati mereka? Agak susah juga ya.
orang menjelek-jelek, kamu ini, kamu itu, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Agak susah sebenarnya. Mungkin itu bukan yang dimaksudkan di Alkitab di sini. Untuk kita memperkatakan kata berkat pada saat itu. Ya, tetapi kalau kita lihat tadi ayat 44 mengatakan berdoalah bagi mereka, berbuatlah bagi mereka. Mungkin di situ ada kunci untuk kita bagaimana memberkati orang yang mengutuk kita. Ya, mengutuk kita pasti orangnya pasti jahat, Pak Jan, ya. Punya karakter yang tidak baik, punya karakter ini melawan kita, punya niat jahat, ya. Ada sesuatu yang harus kita pelajari di sini, ya. Kenapa kita harus memberkati orang-orang seperti itu, yang kita mungkin anggap sebagai musuh dalam kehidupan kita. Karena memang sih Pak Jar ya, kita memberkati orang yang mengutuk kita, agak susah juga kalau kita memberkati orang yang memang ketahuan jahat gitu ya. Ya kan? Ya. Orang yang mencerca kita kan? Ya. Ya kan? Ada sebuah apa istilahnya? Tantangan untuk mengatakan yang baik ketika kita menerima yang kurang baik. Iya. Ya karena kita semua masih punya perasaan. Betul. Tetapi itulah yang diminta oleh Tuhan. Ya. Supaya kita semua bisa mengalahkan perasaan kita, mengalahkan ego kita, dan kita membalas semua yang buruk itu dengan kasih, dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Betul, iya. Ya, dalam konteks ini kita harus lihat lebih luas lagi dari perspektif teologi pemikiran ilahi seperti ini. Firman Tuhan banyak mengatakan ketika orang menghujat Tuhan, menghina Tuhan, ya kan? Dalam perjanjian lama, Tuhan akan menghukum, ya kan? Tuhan tidak memberkati pada saat itu. Tuhan menghukum. Jadi kata memberkati ketika orang mengutuk kita, bukan kita langsung memberkati orang itu, tetapi ada sesuatu di balik situ yang kita akan lihat nanti. Mengapa kita harus memberkati orang yang mengutuk kita? Ada rencana-rencana ilahi, bukan lagi yang secara subjektif yang kita harus lakukan. Kalau menurut pandangan kita akan salah sekali. Selalu akan ada kesombongan, ada agenda-agenda pribadi di sana. Bagaimana kita memberkati seseorang yang mengutuk kita. Nah, saya akan sedikit, saudara. Apa itu memberkati dan mengutuk? Memberkati itu seseorang berbicara baik, kebaikan terhadap seseorang. Kita memberkati, berbicara kebaikan atas seseorang. Mengutuk itu berarti berbicara jahat tentang seseorang. Berbicara buruk, yang buruk tentang seseorang. Nah, memberkati mereka yang mengutuk kita mungkin boleh diartikan seperti ini. Mengatakan kebenaran dengan kasih tentang mereka. Kebenaran Tuhan. Bahkan ketika mereka mengutuk kita. Ya, memang tidak gampang, sekali tidak gampang. Tapi kita harus melakukannya dengan benar. Ya, melakukan dengan benar. Kita harus tahu ketika kita berdoa, kita memberkati seseorang yang mengutuk kita, bukan tentang kita, bukan tentang kutukan kita kepada kita lagi, bukan tentang hinaan kepada kita. Tetapi kita harus membawa berkat kita itu kepada rencana Tuhan. Kita harus the ultimate goal, tujuan yang paling akhir adalah keselamatan, kebaikan tentang orang itu. Ketika kita memberkati seseorang, kita tahu Tuhan ingin menyelamatkan orang itu. Kita memperkatakan kebenaran berkat Tuhan, kehendak Tuhan bagi orang itu. Memang sih, menurut kita orang itu pasti jahat. Ya kan? Berbicara fitnah dan sebagainya, ya kalau kita maunya kita membalas ya Pak Jer ya, tetapi memang Tuhan kan punya rencana lain. Makanya Tuhan suruh kita mengasihi musuh kita, memberkati orang yang menganiaya kita, mengutuk kita, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Disitulah intinya, saudara, bagaimana kita memperkatakan berkat, kebaikan Tuhan atas kehidupan orang itu yang masih memusuhi kita. Nah, sebentar lagi Pak Jer ingin akan memberikan alasan-alasan mengapa, alasan yang solid, saudara, mengapa kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Sebelum itu Pak Jer ya. Iya Pak. Pak Jer belakang ini kan kasih renungan devotion tentang Yunus. Nah ini sebenarnya Pak Jer saya baru kepikiran. Contoh yang luar biasa. Ya, satu pihak Yunus tidak mau sebenarnya ya Pak Jer ya. Tidak mau memberkati orang Niniwe. Di lain pihak, Tuhan tahu bangsa Niniwe bangsa yang jahat. Luar biasa jahatnya, saudara. Sampai Yunus kita bisa terbukti, Yunus tidak mau sebenarnya bangsa itu bertobat. Tetapi karena Tuhannya yang menyuruh, dia terpaksa
melakukan penginjilan di kota Niniwe. Kalau Pak Jet kan baca kan, membahas kitab Yunus. Sebenarnya hanya 7-8 kata saja apa yang dikhotbahkan Yunus. Betul. Hanya 7-8 kata. Mungkin Yunus mengatakan, bertobatlah, kalau enggak kamu akan dihancurkan Tuhan mungkin dengan keseganan. Ya. Tetapi ketika itu didengar bangsa Niniwe dan bertobatlah semua karena kehendak Tuhan. Ya, mungkin bagi Yunus dia ingin membalas, mengutuk bangsa yang menganiaya bangsanya, ya. Betul. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Disinilah Yesus ingin menaikkan level sebagai orang percaya. Tidak hanya kita mengasihi sesama kita, tidak boleh membenci ke sesama kita. Mengasihi sesama kita tidak cukup, saudara. Tetapi mengasihi musuh-musuh kita. Itu level orang percaya. Itu yang harus kita lakukan untuk memberkati orang yang mengutuk kita. Oke, Pak Jet. Ada beberapa hal sebelum itu saya ingin membahas satu Alkitab lagi. Roma 5 ayat 6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka, orang yang menghina Tuhan, orang yang menghujat Tuhan, orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang berdosa kepada Tuhan, orang yang mengutuk Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, saya bacakan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Oke, sekarang Pak Jer. Alasan yang solid, mengapa kita harus memberkati orang yang mengutuk kita, berbicara jelek tentang kita? Ya, ada beberapa hal alasan mengapa kita harus memberkati orang yang sudah mengutuki kita. Yang pertama adalah memberkati adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita semua anak-anaknya, orang-orang percaya untuk memberkati setiap mereka yang telah mengutuki kita. Khotbah di Bukit adalah satu cara hidup yang revolusioner, di mana cara hidup kerajaan Allah. Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus dengan sebuah nilai-nilai hidup yang baru, di mana ya salah satu contohnya adalah ketika kita hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, apalah gunanya. Yesus mengingatkan seperti itu. Tetapi dalam nilai kerajaan Allah, Tuhan memberitahu bahwa memerintahkan kita bahwa kita harus mengasihi mereka juga, musuh-musuh yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah meninggalkan luka dalam hidup kita dan sebagainya. Matius 5 43-44 berkata juga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu tetapi aku berkata kepadamu, kepada gereja, dia memerintahkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan orang-orang yang sudah menganiaya kita, kita harus berdoa buat mereka, kita lepaskan berkat atas hidup mereka. Lalu yang kedua, memberkati adalah teladan Yesus. Dan itu adalah sebuah tiruan dari teladan apa yang dilakukan oleh Bapa di surga buat kita semua. Kita tahu bahwa Yesus diutus pada saat manusia berdosa. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Bapa, memilih jalannya sendiri dan sebagainya. Dan di saat itulah Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang ia kasih, yang paling berharga, diberikan untuk menebus mereka yang berdosa, menebus mereka yang jahat dan sebagainya, dan pada akhirnya kita bisa diselamatkan, kita dibenarkan oleh kematian. Itu adalah bagian dari teladan yang Bapa di surga sudah lakukan, maka kita harus meniru hal tersebut juga. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, di puncak kesakitannya, di puncak rasa sakitnya, Yesus melepaskan berkat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi memberkati adalah bagian teladan Yesus dan sesuatu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Bapa di surga. 1 Timotius 1:13-16 berkata begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu, kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian
Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi kita semua sudah menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Maka hal yang sama yang kita harus lakukan adalah kita melepaskan berkat buat mereka yang telah menganiaya dan mengutuki hidup kita. Yang ketiga, ketika kita memberkati maka berkat kembali kepada kita. Jadi seperti hukum tabur tuai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Jadi ketika kita menabur berkat atas kutuk yang kita terima, maka kita akan menerima berkat dari apa yang sudah kita lepaskan. Kita akan menerima balasan dari orang lain. Mungkin kita juga secara tidak sengaja pernah berbicara yang kurang baik, atau kita melukai secara tidak sadar. Orang itu akan mengembalikan, memberikan pengampunan buat kita, dan kita menerima berkat atas apa yang sudah kita lepaskan kepada orang-orang sebelumnya dalam hidup kita. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Amin, amin, amin. Seperti juga yang pernah diajarkan Yesus, jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu, berilah pipi kananmu, atau sebaliknya. Jadi jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lepaskan saja kebaikan. Biarlah Tuhan yang akan melakukan bagiannya, pembalasan atau apapun itu atas apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup kita. Bagian kita lepaskan dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah memberkati lebih baik daripada mengutuk. Ada tulisan berkata begini, ucapan yang penuh kasih dan sabar menghasilkan buah yang lebih baik daripada ucapan kemarahan dan frustasi. Ada orang yang bilang juga bahwa kalau engkau marah, tutuplah mulutmu. Kalau engkau marah, jangan ambil keputusan. Kalau engkau marah, jangan katakan apapun. Betul, memang ketika amarah menguasai hati kita, maka yang keluar tidak pernah positif. Yang keluar pasti melukai. Yang keluar pasti yang buruk. Yang keluar pasti yang jahat. Jadi ketika kita marah, kita usahakan kita untuk berdiam diri, menutup mulut kita, supaya amarah itu tidak meluap dan kata-kata yang kurang baik itu akan melukai orang lain. Jadi kita mesti memberkati dari hati kita yang mungkin sedang berkecamuk dengan amarah itu, kita tetap berusaha mengatakan berkat atas hidup mereka. Amsal 15 ayat 1 berkata bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi saya mendorong kita semua untuk tetap memberkati meskipun kondisi hati kita, perasaan kita, emosi kita sedang kacau balau atau menahan amarah, apapun itu bahasanya, kita harus memberkati mereka semua. Ya, betul sekali Pak Jer ya. Kalau kita boleh tantang jemaat Tuhan ya, mungkin hari-hari ini ya, menerima cercaan, hinaan, ya, kutukan, perkataan-perkataan yang jahat terhadap kita. Apa reaksi saudara? Ya. Saudara, kalau kita membalas dengan kutuk, dengan kemarahan, potensinya akan disaster, potensinya akan lebih banyak pada perang, tanda petik ya Pak Jer ya. Potensinya lebih kepada nanti kepahitan demi kepahitan, ya, tidak pernah akan selesai. Nah, saudara, itu akan mengkonsum emosi kita, ya, dan tidak akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang positif akan timbul di sana. Ya, saya tambahkan poin Pak Jer. Poin kelima, saudara, memberkati akan mematahkan ikatan kebencian. Ya, saudara, mungkin selama ini saudara dihina, saudara balas menghina, ya kan? Saudara dicerca, balik cerca gitu ya. Orang mengutuk, kita balik mengutuk. Tetapi saudara coba kali ini ya, ketika saudara dikutuk ya, menerima cercaan, omongan-omongan jahat tentang kita patahkan ikatan itu, saudara. Dengan cara kita memberkati, perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan seperti tadi Amsal mengatakan, bahkan kita tidak usah berkata-kata. Kalau kita berkata-kata dengan kemarahan, moyong, percuma saudara. Lebih banyak hancurnya daripada kebaikan. Berkati dengan doa, perbuatan baik. Saya percaya akan mematahkan ikatan kebencian yang mungkin sudah terjadi lama, ataupun yang akan terjadi kalau kita tidak hati-hati. Saudara, sebuah berkat bisa mengalahkan kutukan.
perkataan berkat akan memutuskan segala ikatan kutuk, kebencian, kepahitan yang mungkin selama ini terjadi. Roma 12 ayat 20-21 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Seterumu, ya musuhmu maksudnya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api ke atas kepalanya. Ya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita putuskan sudah siklus sifat kedagingan kita. Mulai dari kita, umat percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita putuskan itu. Untuk kita bagaimana bisa mengasihi dunia, mengasihi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya tahu, sudah ketika Tuhan memberikan perintah ini, memberkati orang yang mengutuk kita. Tujuannya adalah keselamatan orang itu. Sebelum orang itu mendapat berkat yang selayaknya dia dapat berkat, mari kita doakan dengan berkat Tuhan, dengan kebenaran Tuhan agar orang itu bisa diselamatkan. Amin. Sehingga dia tidak hanya mendapat berkat dari kita, tetapi mendapat berkat yang paling hebat, yaitu keselamatan dalam kehidupan mereka. Selalu apapun yang kita alami, kita harus lihat dalam konteks tujuan Allah untuk menyelamatkan seseorang. Amin. Haleluya, saya percaya saudara bisa, saya bisa, kita semua bisa. Karena inilah perintah Tuhan, Pak Jata dijelaskan. Dan juga memelihara sikap hati kita, sikap roh kita. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu hari ini Yesus. Engkaulah Tuhan sudah menyelamatkan kami. Engkau menambahkan dan akan memberikan kekuatan bagi kami, tidak hanya mengasihi sesama kami, golongan kami, tapi kami akan bisa mengasihi musuh kami. Dan kami boleh melihat dan memberkati mereka, walaupun mereka memperkatakan yang jahat terhadap kami. Kami harus sesuai dengan perintah-Mu. Kami wajib untuk memberkati mereka, berdoa bagi mereka, melakukan kebaikan bagi mereka, sehingga suatu saat, suatu hari, hati mereka berubah, karakter mereka berubah, dan mereka boleh melihat kebaikan-Mu melalui kehidupan kami, dan mereka akan mendapat kebaikan daripada Engkau, keselamatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk dapat memberkati orang-orang yang mengutuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau
Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Dia Tuhan Immanuel, Dia Allah Immanuel Amin. yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, percayai Dia Tuhan Immanuel. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat keluarga-keluarga. Kita akan berdoa hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua. Supaya setiap keluarga yang ada semakin harmonis, supaya damai sejahtera Tuhan turun, dan apapun yang mereka gumulkan, apapun yang mereka sepakati akan terjadi, karena ada kesatuan di sana, karena ada rasa takut kepada Tuhan di antara keluarga ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus pada hari ini, berdoa buat setiap keluarga yang ada. Hamba berdoa biarlah suami saling mengasihi istri, istri saling mengasihi suami mereka, Tuhan. Dan hamba berdoa setiap orang tua akan memiliki belas kasihan, memiliki hati, memiliki cinta kepada anak, dan anak memiliki hormat kepada orang tua. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong setiap keluarga yang dalam permasalahan hidup, atau Haleluya. setiap pergumulan-pergumulan yang ada, beban-beban yang ada, tantangan-tantangan yang ada, yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan dalam nama Yesus. Biarlah setiap hubungan yang rusak akan diperbaiki dalam nama Yesus. Biarlah setiap hubungan yang retak, Tuhan yang akan perbaiki. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup menginsafkan, memulihkan setiap hati yang luka, emosi yang sedang tinggi, Tuhan. Tuhan yang akan meredakan semua segala sesuatunya dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap keluarga yang ada. Biarlah setiap kepala keluarga akan diberkati, dilindungi oleh Tuhan, mendapatkan otoritas yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat memimpin keluarga mereka dan terjadi sebuah pemulihan setiap keluarga di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat bangsa kami Indonesia, ketika kami mendengar kabar PPKM akan diperpanjang, Tuhan, sampai akhir dari bulan ini. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan buat seluruh masyarakat yang ada, gereja, pemerintah, segala sesuatu, Tuhan, aspek Tuhan yang ada di bangsa kami. Tuhan yang akan menguatkan, memberi hikmat, dan pandemi akan segera usai dalam nama Yesus. Dan setiap kasus yang ada akan segera melandai. Itu adalah doa dan harapan kami, ya Tuhan. Dengarlah setiap jeritan doa mereka, dengarlah setiap keluh kesah mereka, ya Bapa. Apapun yang sedang mereka doakan, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu atas setiap kehidupan mereka. Ini doa kami, Tuhan.
Kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba boleh berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit secara fisik, Amin. secara mental Tuhan, Engkau juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka derita saat ini Tuhan, kami perkatakan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus, kuasa salib daripada Tuhan Yesus, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dan sukacita surgawi turun atas kehidupan setiap orang-orang percaya di dalam setiap keluarga, orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap maju dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan, melayani Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.